Rekonsiliasi itu artinya perdamaian. Rekonsiliasi artinya perdamaian. Nah, sakramen tobat itu juga disebut sakramen perdamaian. Karena kita dengan Allah didamaikan kembali. Memang dalam bahasa Indonesia tidak terlalu populer nama itu, sakramen rekonsiliasi, sebenarnya pengakuan dosa. Maka pengakuan dosa sama dengan sakramen tobat, sama dengan rekonsiliasi, itu hal yang sama. Caranya mengaku dosa, kemudian dari pihak kita pertobatan, maka disebut tobat, keadaannya disebut rekonsiliasi, perdamaian antara Allah dan manusia. Karena kalau manusia berdosa, manusia menghina Allah. Ini bahasa gampangnya. Kalau menghina Allah, berarti kita telah berbuat jahat. Nah, rekonsiliasi itu didamaikan kembali. Kita yang suka menghina-hina Tuhan itu didamaikan kembali dengan Tuhan, makanya rekonsiliasi. Nah, tahun jubileum ini adalah waktu perkenanan. Tuhan berkenan, oke, kamu menghina saya nggak apa-apa kok, saya sabar. Kasih itu sabar, bahkan tidak hanya sabar, Tuhan itu tidak hanya sabar, panjang sabar. Maka kalau ada pertanyaan, Tuhan itu sabar nggak Rama? Enggak, Tuhan nggak sabar, tapi panjang sabar. Kesabarannya begitu panjang. Itu ada di dalam 2 Korintus 6 ayat yang kedua. Mari kita baca ayat ini, 2 Korintus 6 yang kedua bersama-sama. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada waktu aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari. Jadi tahun jubileum itu waktu perkenanan yang khusus diberikan kepada kita. Maka saran praktisnya, terimalah sakramen rekonsiliasi dengan pengakuan dosa di hadapan imam selama tahun ini. Jadi selama tahun ini itu khususkan terima sakramen rekonsiliasi. Waktunya setahun kok, tenang aja. Kalau sekarang masih belum, ya nanti tunggu ya bulan Februari, belum Maret, April. Ya kalau belum ya September masih ada. September belum, tenang, November masih ada. November belum, tenang, Desember masih ada. Kalau Desember belum, ke laut aja. Ya janganlah ya. Sakramen rekonsiliasi dengan pengakuan dosa di hadapan imam. Karena apa? Dalam gereja Katolik kalau rekonsiliasi dilakukan di depan seorang imam. Jangan sampai keracunan suatu ajaran yang aneh-aneh yang ngaku dosa kan langsung sama Tuhan. Saya jelaskan dulu sebentar. Sebenarnya penjelasannya bisa panjang lebar, tapi sebentar aja. Kalau kamu ngaku dosa langsung sama Tuhan, konternya Tuhan tutup. Ini seperti bercanda tapi serius. Karena sakramen itu atau pengampunan dosa itu sudah dipercayakan kepada para rasul. Para rasul diteruskan kepada para uskup, dibantu oleh para presbiter atau imam. Jadi ini bahasa serius, memang agak lucu tapi serius. Kalau kamu kepedean, ngaku dosa ngapain kepada orang seperti itu? Sudah hitam, botak, hidup pula, ngapain kok ngaku dosa kepada orang? Sekali lagi loh ya, kalau ada seperti itu fiktif belaka loh ya, kamu jangan menunjuk pada orang-orang ya, fiktif belaka. Lalu ngaku dosa itu yang langsung kepada Tuhan. Saya kasih tahu ya, dalam ajaran iman Katolik konternya Tuhan tutup. Karena pengampunan dipercayakan kepada para rasul. Ingat firman yang mengatakan, kepadamu kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di dunia ini terlepas di surga. Mana manggut-manggutnya? Biar kelihatan paham ayat gitu. Jadi ini dipercayakan kepada rasul. Jadi apa yang kau ikat, kau itu rasul, manusia, itu manusia biasa, diikat, terikat di surga. Maksudnya yang terlepas di dunia dilepaskan, terlepas di surga. Maksudnya apa? Kalau diampuni di dunia sampai surga, efek atau dampaknya. Nah ini, kalau dibahas bisa panjang lebar, tapi jangan sampai keracunan ajaran-ajaran yang aneh-aneh, yang bukan Katolik, yang ngaku dosa langsung kepada Tuhan. Tidak. Karena Tuhan sudah mempercayakan. Bahasa gampangnya, dulu Tuhan masih hidup di dunia ini 2000 tahun lalu punya counter.
sini dosamu sudah diampuni, ayatnya kan banyak, dosamu sudah diampuni, dosamu sudah, kan ada banyak ayat begitu kan, ada banyak ayat seperti itu ya, ada banyak ayat. Tapi begitu Tuhan sudah naik ke surga, kepadamu kuberikan kunci kerajaan, yang tadi itu ayatnya. Jadi bahasa gampangnya, dulu Tuhan punya counter, begitu Tuhan naik ke surga, Petrus tolong counter saya dijaga ya. Tuhan naik ke surga, counternya dijaga oleh Petrus. Petrus dilanjutkan rasul yang lain dan sampai kepada sekarang. Itu intinya. Nah, ini bukan tema kita, tapi supaya kita paham kenapa kok pengakuan dosa kepada manusia mewakili kuasa Yesus.